Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Faya ayyuhal ikhwah wal akhwat al aba wal ummahat hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pertama yang kita patut ucapkan selain alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan beragam nikmatnya amalan-amalan soleh kita menjadi sempurna. Alhamdulillah, setiap harinya tidak henti kita rasakan beragam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Juga di samping itu, selain nikmat, Allah juga datangkan ujian-ujian kepada kita yang menuntut kita untuk bersabar. Dan kalau bisa, dari ujian yang ada itu menuntut kita untuk bersyukur, bahkan ridho kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita padanya. Kemudian juga di hari-hari itu atau di hari-hari kita ini, kita juga mungkin dalam satu kondisi jatuh ke dalam beberapa kesalahan, jatuh dalam kemaksiatan. Maka jangan lupa kita juga iringi hidup kita ini dengan sering banyak beristighfar. Alal aqal, minimalnya paling tidak sehari di pagi hari kita mohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Karena memang kehidupan kita akui tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Setiap dari kalian itu pasti melakukan kesalahan. Maka mintalah ampun, kata Allah kepadaku, maka aku akan ampuni kalian. Kemudian juga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan dakwah beliau, dakwah mengajak manusia menuju tauhid, dakwah menerangkan kepada manusia dengan akidah yang benar, bagaimana kita meyakini Allah dengan benar, meyakini malaikat-malaikatnya dengan benar, dan seterusnya dari perkara-perkara yang kita harus yakini. Dan juga alhamdulillah kita sekarang mempelajari akidah yang benar, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kitab yang kita pelajari yaitu kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah
yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizahullah taala. Alhamdulillah kita sampai pada keistimewaan ya, dalam penyebutan keistimewaan dari akidah ahli sunnah apa saja yang nantinya dengan kita tahu keistimewaan yang dimiliki oleh akidah ahli sunnah, kita lebih semangat ya, lebih semangat untuk terus istiqomah di atas akidah ini, karena dia memiliki banyak sekali keistimewaan yang nanti kita akan lihat satu persatu insyaallah taala. Nah, alhamdulillah sekarang kita sampai pada keistimewaan yang ketujuh ya, sudah sampai ketujuh ya, alhamdulillah. Yang 1 dan 6 tinggal di murojaah pada kajian-kajian sebelumnya. Tapi kita masuk pada keistimewaan yang ketujuh. Kata beliau hafizahullah taala, as-sabi', keistimewaan yang ketujuh, annaha qad ta'ti bil muhar, annaha qad ta'ti bil muhar walakin la ta'ti bil muhal. Kata beliau, akidah ahli sunnah ini memang kadang menyebutkan hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Artinya di luar kemampuan kita untuk mendapatkan hakikatnya. Kita nggak bisa untuk mengetahui hakikat dari hal tersebut. Dan bukan kadang, tapi memang banyak hal yang seperti itu ya dalam berakidah. Namanya juga akidah. Banyak hal-hal yang gaib ya, yang harus kita imani. Banyak hal-hal yang gaib yang harus kita imani, yang dimana hal-hal gaib itu biasanya adalah hal-hal yang memang akal kita nggak sampai kepadanya. Ya, kalau kita pikir itu nggak sampai akal kita. Nah, memang seperti itu. Tapi kata beliau, walakin la ta'ti bil muhal. Ini poin pentingnya. Akan tetapi dalam akidah ahli sunnah ini, dia tidaklah mendatangkan sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil terjadi. Itu enggak pernah mendatangkan sesuatu yang mustahil, enggak ada. Sebesar apapun tingkat kita tidak memahaminya, maksudnya sejauh manapun akal kita tidak bisa memahaminya, pasti sesuatu itu mungkin saja atau pasti dia mungkin terjadi ya, artinya bukan sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi ya, yang tidak mungkin terjadi. Nanti akan beliau contohkan ya, perkara apa sih yang akal kita nggak sampai tapi kita yakini itu pasti terjadi ya, pasti ada ya, pasti ada. Nanti berbeda dengan akidah-akidah yang lain. Kalau akidah yang lain itu ya isinya membingungkan ya, di luar rasio akal kita ya. Terus juga pastinya mustahil. Ya, sudah bisa dipastikan mustahil. Jadi bedanya di situ. Bedanya intinya titiknya di situ. Kalau akidah ahli sunnah itu tidak mustahil, pasti terjadi atau pasti ada. Tapi kalau dalam akidah selain akidah ahli sunnah, perkara-perkara yang mereka sebutkan itu perkara-perkara yang mustahil ada. Ya, mustahil artinya akal menganggap itu nggak mungkin ada, ya nggak mungkin bisa. Itu namanya mustahil. Ya. Tapi kata beliau, fafil aqidatil islamiyah, maka di dalam akidah Islamiyah, yaitu akidah ahli sunnah, itu ma yubhirul uqula,
ada perkara yang membuat akal tercengang. Ya, tercengang maksudnya sampai akal itu nggak bisa mencapainya. Ya, sampai akal itu tidak bisa mencapainya. Wa ma qad tuharu fihil afham, dan perkara yang terkadang pemahaman kita menjadi bingung. Ya, bingung artinya bukan bingung gak jelas, tapi bingung karena akal kita memang tidak sampai ke sana. Makanya kita dituntut apa? Dituntut beriman. Nah, itu saja. Ya, karena perkara tersebut kalau kita pikir-pikir itu nggak sampai akal kita ke sana, maka kita hanya dituntut untuk mendengar apa yang Nabi sampaikan dan kita imani. Nah, itu tugas kita. Nggak usah dipikir-pikir. Ya, dengar, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Kita dengar dan kita imani. Nah, itu cara beriman. Ya. Contohnya kasairi umuril ghaib. Contohnya seperti semua perkara gaib. Apa contohnya Zaki? Perkara gaib itu contohnya apa? Hal yang gaib itu apa? Hari kiamat. Gaib sekarang ya. Gaib sekarang. Dan apa yang akan terjadi setelahnya ya, di alam yang berbeda dari alam kita sekarang ya, atau setelah apa yang terjadi setelah kita meninggal ya, itu kita diceritakan ya, ada surga, ada neraka, ada ini, ada itu, semuanya itu namanya perkara yang gaib bagi kita sekarang ya, karena belum melihatnya, belum sampai kepadanya. Nah, itu kalau kita pikir-pikir nyampe enggak? Namanya mungkin kita pahami ya, di dalam surga ada ini, ada kebun, ada sungai. Tapi kalau kita pikir, yang kita pikirkan namanya sungai seperti apa yang pernah kita lihat ya. Kita nggak akan bisa memikirkan sesuatu yang nggak pernah kita lihat. Gimana bentuk sungai yang nggak pernah kita lihat? Ada sungai madu, ya. Pernah nggak kita lihat sungai madu? Sungai susu, sungai khomer. Ya, dalam surat Muhammad disebutkan, ya, fiha anharum min asalin, ya, musaffa, ada lagi anhar min labanin, ya, sungai-sungai dari susu, sungai dari apalagi khomer, yang dimana khomernya itu tidak memabukkan. Ya kan, sesuatu yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah ada di dunia ini, dimanapun dia berada di dunia ini nggak pernah melihat itu. Gimana, akal nyampe nggak? Ya, kalau kita dibilang bingung, coba disuruh gambarkan, disuruh menceritakan gimana rasanya, gimana apanya, bentuknya, itu kita sulit untuk menggambarkannya. Paling sebatas gambaran yang pernah kita lihat, ya, atau yang semisal yang pernah kita lihat. Nah, tapi apakah itu mustahil ada? Ayo, kalau ditanya, surga itu ada atau mustahil ada? Nah, pasti ada atau mustahil ada? Nah, seorang mukmin, seorang yang punya akidah yang benar, pasti dia akan menjawab al jannatu haqqun wan naro haqqun. Ya, pasti dia akan mengatakan, saya menyaksikan surga itu haqqun, ada, benar-benar ada. Ya, pasti ada. Bukan sesuatu yang fiktif. Apa fiktif ya? Ya. Fiktif itu apa? Yang hanya sekedar halusi, hayalan saja, bukan. Tapi memang sesuatu yang nyata adanya dan sekarang sudah uiddat lil muttaqin, untuk surga. Ya. Yang neraka uiddat lil kafirin.
semuanya sudah disiapkan. Nah, kenapa kita bisa menyatakan demikian? Karena keimanan kita. Akal nyampe nggak? Nggak. Ya, akal kita nggak sampai ke sana karena kita belum menemuinya. Tapi kita yakini itu ada. Ya, inilah yang namanya akidah ahli sunnah. Memang membuat kita bingung. Tapi sesuatu yang bingung itu bukan berarti nanti menuntut kita untuk mengingkarinya. Ya, tidak seperti halnya orang-orang yang tidak mau beriman. Ya, tidak mau beriman. Dia yang jadi tolak ukurnya hanya kalau akalnya sampai ke sana, dia baru percaya. Kalau akalnya nggak sampai, dia katakan, oh itu mustahil, nggak ada itu. Ya, itu cuma cerita saja. Malaikat tuh nggak ada. Ya, di surga itu yang nggak ada. Itu cuma biar orang jadi baik aja di dunia. Ya, itu orang-orang kafir yang nggak percaya sama siapa? Sama perkara-perkara yang gaib tersebut. Nah, ini bedanya ya akidah ahli sunnah. Nah, kenapa kita bisa yakini? Nah, sekarang kenapa kita bisa meyakini surga itu ada, neraka itu ada, dan perkara-perkara yang lainnya? Kenapa? Nah, kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa kita bisa yakin? Karena ada yang mengabarkannya kepada kita. Iya, karena kita yakini Allah menurunkan Al-Quran. Yakin ini kalamnya Allah. Allah sendiri yang menyampaikan, mengabarkan. Ya, mengabarkan gambaran perkara yang gaib itu apa saja bentuknya. Dan kita percaya dengan penuh 100% dengan kalamnya Allah, ya, maka kita percaya apa yang ada dalam isinya. Nah, situ. Berbeda nanti dengan akidah yang lain. Kalau akidah yang lain, kenapa kita katakan ketika ada yang bicara tentang perkara yang gaib, tapi itu bukan akidah ahli sunnah? Terus kita katakan, wah nggak mungkin itu. Ya, nggak bisa itu, nggak bisa ada. Kenapa? Karena mereka hanya sandarannya apa? Kabar dari mana? Dari sesuatu yang nggak jelas. Ya, cuma katanya. Ya, nanti beliau datangkan contoh-contoh yang akidah-akidah yang rusak, yang itu sumbernya hanya katanya. Kalau dicari dalam Al-Quran nggak ada, dicari dalam hadis juga nggak nemu. Ya, cuma katanya dan katanya, yang itu juga para perawi-perawinya juga nggak jelas. Ya, siapa yang bercerita? Makanya kita katakan sesuatu yang tidak ada sandarannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya itu namanya sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil adanya. Contoh lagi kata beliau, rinciannya ya dari perkara yang gaib. Contohnya min adzabil qabri wa na'imihi. Contoh perkara gaib adalah azab kubur. Ya, azab kubur dan nikmatnya kubur. Ya, azab kubur dan nikmatnya kubur. Ini kita percaya sebagai seorang muslim, kita yakini karena Nabi pernah menceritakan. Ya, beliau pernah melewati berapa kuburan? 2 kuburan. Ya, marran Nabi bi qabrain yu'adzaban. Yang keduanya sedang diazab. Ya, penghuni kuburan tersebut sedang diazab. Yang dimana kedua penghuni kuburan tersebut diazab bukan karena perkara yang besar, tapi perkara yang disepelekan oleh manusia. Ya, apa yang pertama? Dia la yastatiru minal baul. Dia tidak perhatian dengan kencingnya. Artinya
kencing sembarangan, nyiprat sana sini, dia nggak bersihkan, itu dia nggak peduli, ya. Atau nggak dicebokin habis kencing, ya, kencing sembarangan itu di mana? Di terminal gitu ya, di mana, di pohon, yang nggak ada pedulinya sama air kencing, ya, tidak membersihkannya. Kemudian apa lagi? Bukan ghibah, namimah, ya, temannya, ya. Yang satunya yamshi bin namimah, yang satunya itu suka ngadu domba diadu-adu gitu ya, biar ribut. Nah, itu dua perkara ini Nabi perhatikan penyebab orang-orang ini disiksa. Nah, kita percaya karena Nabi shadiqul masduq, ya, Nabi adalah yang jujur dan dipercaya ucapannya. Kata Nabi, mereka diadab, ya diadab. Apakah perlu dibongkar kuburannya? Perlu nggak dibongkar? Dikasih kamera? Nggak perlu. Ya, seorang Muslim itu nggak perlu yang namanya ngasih kamera, dikamerain gitu ya, dibuktikan. Oh, ini jam 12 malam kejadian ini, ada apa yang baru dikubur gitu ya, dikasih kamera. Itu kerjaan orang-orang yang kurang percaya atau tidak percaya dengan adab kubur. Kalau percaya sudah selesai, ya. Mau nanti kuburannya gosong nggak gosong, ya, itu yang penting ada adab kubur. Di mana? Ya Allah yang maha mengetahui kejadiannya di mana. Ya nggak mesti adab kubur itu di kuburannya itu di adab, ya nggak mesti di situ, ya. Jadi nggak harus dibuat-buat. Oh, ini kuburannya gosong ini, ya, ada apinya tadi keluar dari sana, ya. Nggak mesti harus dibuat-buat cerita seperti itu, ya. Yang penting Nabi kabarkan ada adab kubur, percaya, aman nabillah, ya. Kita percaya kepada Allah dengan apa dan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian wasirat, juga as-sirat, ya, kita percaya dengan adanya as-sirat yang dia merupakan jembatan yang berada di matni jahannam, yang berada di atas jahannam, ya, di neraka jahannam, yang semua kita akan melewatinya, ya. Kita yakin ada, bukan sesuatu yang mustahil, ya, bukan sesuatu yang mustahil, itu pasti ada nyatanya. Begitu juga al-haud, ya, haud telaganya Nabi, ya. Nabi ceritakan, saya memiliki dikasih telaga, ya, yang sifatnya demikian, ya. Diceritakan di sana banyak hal, ya, tentang haud. Kita percaya. Ini rinciannya pada kitab akidah, ya. Rinciannya bagaimana kondisi al-haud, telaganya Nabi SAW. Begitu juga jannah wan nar, tadi sudah kita singgung, kata beliau, surga dan neraka. Ini juga perinciannya sudah sangat jelas dalam Al-Quran, ya. Dari cerita Nabi juga jelas bagaimana penduduk surga, penduduk neraka. Kemudian wa kaifiyat sifatillah, dan tentang kaifiyah sifatnya Allah Azza wa Jalla. Tahu kaifiyah? Bentuk, ya, bentuknya sifatnya Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya Allah katakan apa? Allah istawa 'alal 'arsy, ya, tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah istiwa di atas 'arsy. Kita yakini Allah berada di atas 'arsy, ya, di atas langit. Tapi bagaimana kaifiatnya? Apakah sama seperti orang yang berada di atas sesuatu, yang membutuhkan sesuatu, ya. Yang jelas kita yakini Allah tidak sama dengan makhluknya dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Dua rumus ini yang kita harus yakini. Hakikat dan kaifiatnya bagaimana, kita nggak tahu setelah itu, ya. Cuma itu kita yakini Allah tidak sama dengan makhluknya dan tidak butuh dengan makhluk, ya, itu saja, ya. Tidak sama dengan makhluknya dan berdiri sendiri, tidak butuh dengan makhluknya. Nah, ini kita yakini.
Allah punya sifat ini, sifat ini, sifat ini, dan jangan kita katakan nggak mungkin. Ya, jangan kita katakan, oh ini mustahil Allah punya sifat seperti ini. Selama memang itu dinyatakan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, ya, maka kita yakini. Jangan bilang mustahil. Kenapa? Karena itu sesuatu yang memang pasti terjadi, ya, pasti ada, bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, kita yakini adanya. Nah, maka kata beliau, fal uqul tuharu fi fahmi haqiqati hadhil umur. Akal-akal itu memang bingung di dalam memahami hakikat dari perkara-perkara tadi. Memang kita bingung kalau disuruh mendetailkan, ya, bagaimana bentuknya yang sebenarnya. Wa kaifiyatiha, dan di dalam memahami bentuknya. Walakinnaha la tuhiluha, akan tetapi akal kita tidaklah memustahilkannya. Ya, akal kita tidaklah memustahilkan perkara-perkara tadi. Bal tusallim lidzalik wa tanqadu, bahkan akal tunduk, ya, menerima hal tersebut dan tunduk, wa tuz'inu, dan tunduk kepadanya. Kenapa kita tunduk menerima? Li'anna dzalika sadara 'anil wahyil munazzal, karena hal tersebut muncul dari wahyu yang turun, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang dimana Nabi tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, enggak cerita ngawur, ya, enggak ada Nabi cerita ngawur, enggak ada. Ya, Nabi pasti akan menunggu wahyu. Ya, Nabi pasti akan menunggu wahyu. Ditanya apapun perkara, ya, ketika beliau tidak tahu, pasti beliau diam. Ya, pasti beliau diam dan menunggu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak pertanyaan yang sampai kepada beliau dan beliau tidak mau untuk, tidak berani, bahkan, ya, tidak berani untuk berbicara sembarangan. Walladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi, dan wahyu yang tidaklah masuk kepadanya kebatilan, ya, dan kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Intinya nggak ada sama sekali kekeliruan di dalam Al-Quran, ya, maka kita yakini apa yang dikabarkan oleh Allah di sana pasti terjadi, ya, pasti ada, ya, bukan sesuatu yang mustahil. Nah, kemudian baru beliau mencontohkan hal-hal yang mustahil dari akidah-akidah yang lain. Kita lihat. Amal aqaidul ukhra, adapun akidah-akidah yang lain, fa innaha tashtamilu 'alal mustahila, maka dia mengandung perkara-perkara yang mustahil. Allati tahkumul uqulu badahatan bistihalatiha, yang akal itu langsung, secara langsung menghukuminya sebagai perkara yang mustahil. Nanti kita lihat apakah kita juga sama langsung mengatakan, oh ini mustahil, ya. Wadzalika ka'aqaidil yahudil muharrafah, yang demikian itu contohnya adalah seperti akidahnya orang Yahudi, akidah orang Yahudi, tapi akidah yang sudah diselewengkan. Kalau akidah Yahudi yang masih lurus, ya, yang dia ajarkan siapa, Nabi Musa, itu jelas lurus, ya, jelas benar. Tapi yang maksudnya di sini akidah orang Yahudi yang sudah diselewengkan, ya, yang enggak berdasarkan kitab Taurat yang asli, yang sudah diselewengkan, yang mereka selewengkan. Contohnya, fal yahudu mathalan, contohnya orang Yahudi, yarawna, mereka mengaku, annahum syi'bullah al-mukhtar, bahwasanya mereka adalah golongan Allah yang dipilih.
Mereka adalah golongan Allah yang Allah pilih. Jadi mereka lah yang paling Allah cintai. Ya, mereka pilihan Allah, orang Yahudi ini. Ya. Wa anna Allah Ta'ala qad ikhtarahum wastafahum, dan sungguh Allah telah memilih mereka, ya, memilih mereka dari yang lainnya. Yang lebih aneh lagi, wa ja'ala baqis syu'ubi hamiran, dan Allah jadikan orang-orang yang lain, ya, orang-orang yang lain sebagai apa? Sebagai keledai. Sebagai keledai. Yang tatiyuha al-yahudu, yang dikendarai oleh orang Yahudi. Jadi ibaratnya mereka yang jadi manusia pilihan, ya, di dunia ini cuma orang Yahudi. Terus yang lainnya jadi apa? Yang lainnya jadi apa? Jadi keledai-keledai. Ya, ini jadi apa istilahnya, budak-budak mereka. Ya, jadi budak mereka lah. Ini yang paling mulia itu orang Yahudi. Sisanya itu semuanya pelayan mereka. Ya, budak mereka. Jadi dunia ini memang untuk mereka, itu kata mereka. Ya, jadi ini disebutkan, ya, disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran tentang pengakuan mereka, dan itu dibantah, ya, dibantah oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya mereka bukanlah kekasih Allah, ya, kalau mereka tidak mau beriman. Ya, gampangnya, ya, seperti misalnya dalam surat Al-Jumu'ah, Allah tantang mereka, ya, tantang mereka untuk meninggal, untuk berani mati, ya. Kalau kalian benar mengaku sebagai wali-walinya Allah, maka kalian inginkanlah kematian untuk kalian. Maksudnya kalian pasti berani mati sekarang. Ya. Kenapa? Karena sudah jadi kekasihnya Allah, kan? Ya. Kalau berani mati sekarang, berarti kamu memang benar pengakuannya. Tapi ternyata mereka adalah orang yang takut mati juga sekarang. Kenapa? Ya, karena pengakuannya dusta. Ya, karena pengakuannya dusta. Bisa dilihat dalam surat Al-Jumu'ah, bisa juga dalam Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah itu dikisahkan tentang orang-orang Yahudi. Dalam surat Al-Jumu'ah apa? Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya ulillahi min duninas fatamannawul mauta. Ya. Wahai orang Yahudi, ya, kalau kalian memang mengaku sebagai wali Allah, ya, sekarang coba kamu inginkan kematian. Ya, coba kamu mau mati sekarang. Ya. Ya, mereka tidak akan mau untuk mati ketika itu. Ya, intinya itu pengakuan dusta dari mereka. Ini mustahil nggak? Ya, mustahil, apalagi sudah dibantah dalam Al-Quran. Ya, akidah yang seperti ini mustahil, nggak mungkin, ya, nggak mungkin Allah seperti itu. Selainnya memilih-milih. Ya. Fanzur ila hadzal hira alladhi yahkumul aqlu bi ihalatiha. Kata beliau, coba lihat omong kosong ini yang akal sudah menyatakan kemustahilannya. Id kaifa yaliqu bi ahkamil hakimin, karena bagaimana mungkin pantas bagi ahkamil hakimin, bagi Allah yang maha pas hukumnya, ayyakuna unsuriyan munhazan, Allah menjadi sesuatu yang berpihak, ya, memihak dari makhluknya, yang lainnya nggak dipilih. Munhazan ila syi'bin duna syi'bin, ya, Allah berpihak kepada sekelompok orang tanpa yang lainnya. Ini nggak mungkin, secara akal seperti itu nggak mungkin, ya. Apalagi Allah nyatakan apa? Yang terbaik, nah, itu nilainya apa? Yang dinilai apanya?
Yang dinilai adalah takwa. Ya, yang dinilai adalah takwa. Bukan perkara dia Yahudi atau dia Arabi atau Indonesia, itu enggak. Yang dinilai siapa yang bertakwa. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, itu contoh lain ya. Ya, itu contoh orang Yahudi. Sekarang contoh yang lain. Wa qul misla dzalik fi sya'nin nasara. Kata beliau, katakan seperti itu juga tentang kondisi orang Nasoro. Sekarang kita beralih kepada orang Nasoro. Apa kata orang Nasoro? Fahum yaqulun, mereka mengatakan innallaha salisu salasatin. Sesungguhnya Allah itu adalah salah satu ilah dari 3 ilah. Ya, ilah yang satu, salah satu dari 3 ilah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, mereka ucapan mereka ya, Bismil Ab, dengan nama Tuhan Bapa, ya, Wal Ibn, dan Tuhan Anak, Wa Ruhil Qudus, ya, dan Ruhul Qudus, ilahun wahidun, itu adalah ilah yang satu. Bayangkan ya, 3, tapi menurut mereka satu tapi 3 tapi 1. Muter-muter, bingung ya. Jangankan kita, mereka juga sebenarnya bingung. 3 kok 1 kok 3. Ya, harusnya kan 3 ya 3, 1 ya 1. Ya, mau pilih mana? 1 atau 3? Ya, kan menunjukkan bahwasanya kebingungan mereka. Dakwah Nabi Isa itu sangat jelas ya, dalam surat Al-Maidah kepada mereka, ya. Dalam surat Al-Maidah, dakwah Nabi Isa itu sangat jelas ya untuk mereka. Itu mengajak beribadah kepada ilah yang satu, ya, mengajak kepada ilah yang satu. Tapi mereka palingkan menjadi 3. Nah, sehingga mereka bingung. Ya, aslinya kan disuruh 1, tapi ada yang mengajak jadi 3. Jadi akhirnya apa? Ya diambil dua-duanya. Ya 1 ya, 3 iya. Jadinya 3 adalah 1, 1 adalah 3. Nah, bingung. Mungkin nggak 3 jadi 1, 1 jadi 3? Makanya ya kita pastinya otomatis ya, seorang yang memang murni ya akidahnya, pastinya dia akan memustahilkan hal tersebut ya, pastinya dia akan memustahilkan hal tersebut. Apalagi Allah sudah katakan dalam surat Al-Maidah, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh sudah kafir. Siapa yang bilang kafir? Allah sendiri kan. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah salisu salasa, salah satu ilah dari ilah yang 3. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada ilah itu kecuali satu saja. Ya, kecuali satu saja. Ya, itu sudah sangat jelas ya, Allah bantah keyakinan seperti itu. Maka kata beliau, fa kaifa yakunu salasatu wahidan? Gimana bisa 3 menjadi 1? Kok bisa? Ya, 3 jadi 1. Mana dasarnya? Ya, kalau kita tanya sendiri orang-orang Nasoronya, itu gimana ceritanya 3 jadi 1? Ya, mereka sendiri sebenarnya bingung kenapa di Injil ya sebenarnya Injil yang menyatakan 3-1, yang kalau yang aslinya ya nggak ada ya. Mereka sendiri bingung dasarnya. Hadza mustahilun la yumkinu tasawwuruhu. Ini sesuatu yang mustahil, tidak mungkin untuk menggambarkannya. Akal kita nggak masuk ya, nggak nerimanya,
juga jelas secara naql ya, secara dalil dari Al-Qur'an yang kita pegang itu sangat jelas ya menyatakan kekeliruan hal tersebut. Ya, ditambah mereka tidak bisa mendatangkan dasar yang kuat ya, dasar yang kuat tentang hal tersebut. Ketika ditanya Nabi Isa itu apa gitu, itu mereka pasti bingung. Ya, mereka pasti bingung. Dikatakan Tuhan tapi yang memang manusia, ya kan? Dikatakan manusia ya kok kata mereka kok ada unsur-unsur Tuhannya gitu ya. Kenapa dia lahir tanpa bapak dan seterusnya. Nah, itu yang mereka bingung. Tayyib. Dan masih banyak lagi ya, sebenarnya beliau contohkan di sini ya, contoh-contoh dari akidah-akidah yang menyimpang ya, dari akidah-akidah yang menyimpang. Tapi kita ringkas ya, di sini ada tinggal beberapa menit lagi. Di antara contoh yang lain seperti akidahnya orang-orang Rafidhah misalnya. Apa yang paling terkenal? Mereka meyakini apa? Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu kurang. Nah, itu yang ma'ruf dari mereka. Al-Qur'an itu kurang. Yang lengkapnya mana? Gitu kalau ditanya, Al-Qur'an itu kurang. Kalian yang ngapal 30 juz itu kurang, 30 juz itu. Itu pun sudah dirubah kata mereka. 30 juz itu kurang plus itu sudah dirubah. Terus mana yang versi aslinya? Mana yang lengkapnya? Mereka juga bingung. Ya, mana ya? Ya, ketika ditanya, akhirnya apa jawabannya? Oh, itu sama ada pada Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ya. Yang nanti akan keluar di akhir zaman dari sebuah persembunyian, tempat persembunyian di kota Irak. Ya, di negeri Irak. Ya. Namanya Samura, daerah Samura kata mereka. Nanti di akhir zaman itu nanti ada Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar keluar dari sana. Nah, di situ beliau membawa Al-Qur'an yang sempurna. Ya, Al-Qur'an yang sempurna sama beliau sekarang. Ya, sama beliau sekarang. Nanti akan keluar di bawah. Masuk akal enggak? Nah, enggak masuk akalnya. Allah menurunkan Al-Qur'an untuk apa? Sebagai petunjuk kita kan begitu. Sekarang kenapa yang sempurnanya disembunyikan? Terus untuk apa? Keluarnya pun kapan? Akhir zaman. Kalau sudah akhir zaman untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Sudah akhir zaman. Nah, ini kata beliau, ini yang enggak masuk akalnya itu. Ya, mereka bilang kurang, tapi ketika ditanya mana yang kurangnya, yang mana pelengkapnya, mana aslinya, mereka nggak bisa mendatangkannya sampai sekarang dengan alasan oh itu disimpan oleh imam kita ya, yang nanti akan keluar di akhir zaman. Ini jelas mereka nggak punya dasar yang kuat ya, mereka nggak punya dasar yang kuat. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang aneh ya, yang aneh karena memang nggak punya dasar yang kuat. Nah, makanya kita harus banyak-banyak menyaring ya, menyaring informasi. Nah, ini juga kita hati-hati ya, menyaring informasi yang masuk kepada kita. Jangan sampai tiba-tiba tanpa terasa ada akidah-akidah yang seharusnya tidak kita yakini karena kita sering dapat informasi ya, informasi tentang ini tentang itu. Akhirnya kita meyakini sesuatu yang seharusnya kita tidak yakini. Nah, makanya setiap ada informasi dari sumber yang tidak jelas, ya, itu jangan langsung kita terima mentah-mentah, apalagi langsung kita share, ya, langsung kita sebarkan ke teman-teman kita tanpa kita lihat dulu ini benar apa salah, ya, informasinya. Jadi dibiarkan aja dulu ya sampai kita jelas. Kalau memang itu jelas ada dasarnya ya akidah tersebut, baru kita sebarkan ya, baru kita sebarkan. Enggak sembarangan kita main sebar dan sebar
Ya, sekarang banyak informasi-informasi dusta. Ya, makanya masya Allah ya, dulu ahli hadis dulu, ya ahli hadis dulu itu benar-benar mereka, ya Allah berikan kemampuan untuk menjaga hadis-hadis Nabi, ya dari kedustaan-kedustaan para pendusta. Mereka terus tasabut nanya, ya bertanya, ini hadis benar apa enggak, ini hadis dari siapa yang ngasih kabar. Seperti itu. Nah, kita juga harusnya seperti itu. Di zaman sekarang kalau dapat sesuatu informasi, harusnya kita tanya dulu, ini dari siapa. Telusuri, ya, ditelusuri beritanya. Jangan langsung kita ambil dan kita sebarkan. Tapi mungkin untuk materinya saya cukupkan sampai di sini, ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Diuji ya, ujian langsung ya. Saya baru hijrah. Kitab-kitab apa yang pertama saya pelajari? Ya, mungkin maksud saya baru hijrah ini maksudnya baru ingin istiqomah gitu ya, ingin istiqomah. Bukan maksudnya hijrah dari kafir ke Islam gitu ya. Tapi mungkin dia memang sudah muslim ya, tapi ingin lebih istiqomah di dalam Islamnya. Jadi baru sadar bahwasanya memang harus berpegang teguh dengan Islam. Tapi untuk yang pertama, orang-orang yang mungkin baru ingin belajar lebih dalam tentang Islam, itu pertama dia pelajari ya kitab-kitab tentang pembahasan keimanan, ya, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, ya rukun-rukun iman itu, ya pelajari rukun iman dengan kitab-kitab yang mudah bagi dia bahasanya, ya berbahasa bahasa Indonesia, ya kalau nggak bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia, ya. Itu ada kitab karya Syekh bin Baz, ya. Ada perkara yang penting ya, perkara-perkara penting bagi umat, ya. Ada beberapa sudah diterjemahkan, ya banyak kitab-kitabnya sudah diterjemahkan. Atau kalau mau lebih khusus lagi, ya dia pelajari kitab-kitab akidah secara khusus, ya dari kitab tentang masalah tauhid, ya masalah tauhid uluhiyah, masalah tauhid rububiyah, asma wa sifat. Itu biasanya kita pelajari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, karena memang beliau, ya bukannya beliau membuat agama baru, tapi beliau itu yang istilahnya melebihkan lebih fokus kepada masalah tauhidnya, ya. Sehingga yang para ulama sarankan untuk dipelajari pertama kali ya kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terutama yang seperti usul salasah. Nah, itu usul salasah, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak terjemahannya. Usul salasah, qaidul arba, itu dulu yang dasar-dasar, ya. Dasar-dasar itu. Nah, untuk ada memang beberapa kitab yang ditunda mempelajarinya. Maksudnya setelah memang dia paham dasarnya baru ya dia ikut masuk dalam pelajaran tersebut. Ya, seperti misalnya kitab Kasyfus Syubhat. Ya, Kasyfus Syubhat ini disarankan mempelajarinya bagi orang-orang yang memang sudah banyak ya belajar tentang masalah akidah dasar. Nah, baru di situ nanti belajar kitab Kasyfus Syubhat atau yang lainnya nanti dari kitab-kitab akidah yang lainnya. Jadi nggak langsung loncat ke kitab yang tinggi. Terus kitab-kitab fikih, ya kitab fikih ya sebenarnya kalau memang dia masih bingung ya mau fikihnya seperti apa, ambil fikih madhab Syafi'i, nggak masalah ya. Untuk yang
baru belajar, benar-benar baru belajar ya, ambil kitab madhab saja, imam madhab Syafi'i atau madhab Hambali. Ya, di situ ada kitab-kitab ringkas ya, terjemahan, walaupun tanpa dalil, itu artinya bukan gak ada dalilnya. Ya, kitab-kitab madhab fikih ya, fikih Syafi'i atau fikih Hambali yang ringkas, yang tanpa menyebutkan dalil, itu bukan gak ada dalilnya, tapi diringkas ya, diringkas untuk memudahkan. Nah, seperti itu. Tapi kemudian cara menasihati teman yang kembali lagi ke jalan maksiat, ya, itu memang manusia, ya, semualah. Ya. Nabi katakan dalam hadis kursi ya, Allah menyatakan dalam hadis kursinya innakum tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba fastaghfiruni aghfir lakum. Sungguhnya kalian itu pasti melakukan kesalahan setiap harinya dan saya maha mengampuni, ya, maka mintalah ampun kepada saya akan ampuni kalian. Nah, ini juga nasihat untuk kita dan nasihat untuk teman-teman kita yang kembali terjatuh ke dalam kemaksiatan. Kita ingatkan ini, ingatkan hadis ini, ya saya, ya kamu sebenarnya sama, gitu ya. Jadi jangan kita kalau lihat teman jatuh kemaksiatan itu, jangan kita sok suci kemudian kita jatuhkan dia di mata kita, enggak ya. Jadi kita posisikan diri kita itu ya samalah seperti dia, sama-sama manusia kan gitu. Ya kamu yo sekarang jatuh ke dalam maksiat, ya sebenarnya saya juga ya sama gitu ya. Saya juga mungkin untuk jatuh ke dalam kemaksiatan. Mungkin sekarang enggak, tapi besok enggak tahu kan gitu. Nah, maka ayo sama-sama ya kita kembali sering beristighfar. Ya, sering beristighfar pada Allah Azza wa Jalla. Maksiat, ayo istighfar. Habis maksiat, ayo istighfar. Terus aja, terus. Ya. Kalau berulang kali gimana? Ya terus aja. Terus. Nanti pada suatu kondisi nanti Allah berikan hidayah yang lebih kuat, ya, hidayah yang lebih kuat, insya Allah seperti itu. Jadi jangan bilang kamu itu maksiat terus, ya kan, kamu itu maksiat terus, seakan-akan tidak ada kesempatan bagi dia untuk bertobat, atau seakan-akan cuma dia yang bermaksiat, teman-teman yang lain nggak pernah melakukan maksiat. Nah, cara menasihatinya ya seperti tadi, kita jangan posisikan diri kita sebagai orang yang suci dari maksiat. Ya, jadi posisikan kita sama-sama manusia yang kemungkinan jatuh juga sama seperti dia. Ya, sehingga dia masih merasa punya punya teman. Ya. Dia merasa punya teman yang bisa sejalan sama dia, yang bisa mengajak dia. Nah, seperti itu. Jadi jangan buat jarak antara kita dengan dia. Ya, kadang kita itu merasa kita nggak pernah maksiat kok kan gitu kan. Dia yang sering maksiat. Nah, kemudian kita nasihatnya seakan-akan merendahkan dia terus. Ya, jangan. Jadi kita yang rendahkan diri kita, ya, masuk ke dalam istilahnya. Tapi bukan mencontoh maksiat dia ya, bukan ya. Tapi maksudnya sama-sama kita ini manusia yang mungkin jatuh juga ke dalam kemaksiatan sama seperti kamu. Saya sama, kamu sama. Ya. Ayo sama-sama kita tobat kan gitu. Sama-sama kita tobat. Itu caranya menasihati teman yang kembali ke jalan kemaksiatan. Dan itu ya kita juga kan gitu ya, itu kita juga. Taib Allah taala a'lam bissawab. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Bukan mau ditanyakan. Ada yang mau ditanya? Siapa yang mau ditanya? Zaki mau ditanya? Taib, cukup dulu ya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini ya bermanfaat bagi kita semuanya, bisa lebih meningkatkan keimanan kita, ya, keistiqomahan kita di jalan akidah yang lurus ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.